Bayi berusia 3 minggu terpaksa dirawat di ICU, orang tua bayi sempat putus asa atas ketidakmampuan untuk membayar biaya rumah sakit. Begitu mengagumkan tindakan cepat dan penuh kepedulian yang dilakukan RSUD Raden Matahir Jambi, layak mendapatkan apresiasi luas. Seorang bayi yang tengah berjuang melawan sesak napas di ruang ICU, mendapatkan perhatian penuh dari pihak rumah sakit. Lebih istimewa lagi, sang Direktur Proses Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, atau SKTM langsung disambut oleh Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Bapak Dr. Herlambang, SPOG, KFM, bersama Kasubag Humas, Joni SE. Pada Senin, tanggal 22 September tahun 2025. Kisah ini bermula ketika keluarga pasien yang hendak membawa pulang anaknya, yang masih dalam perawatan di ruangan ICU, karena keterbatasan biaya rumah sakit, sang direktur yang tak sengaja lewat, dan mendengar langsung percakapan sang ibu bayi dengan salah satu suster. Sontak saja Pak Direktur langsung menyuruh urus surat SKTM, tanpa birokrasi berbelit, mereka langsung diterima dengan ramah, dan dibantu sepenuh hati. Sang direktur bersama humas sigap turun tangan, memastikan tidak ada hambatan bagi pasien kecil itu untuk mendapatkan pelayanan medis terbaik. Langkah nyata ini sekaligus membantah kabar miring yang kerap beredar di masyarakat, bahwa pasien dari kalangan tidak mampu akan diperlakukan berbeda. Justru sebaliknya, RSUD Raden Matahir membuktikan komitmennya, semua pasien adalah prioritas, tanpa membedakan status sosial maupun kemampuan finansial. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Herlambang, SPOG, KFM, dan Kasubag Humas RSUD Raden Matahir Jambi, Joni SE, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit terbesar di Provinsi Jambi ini selalu berlandaskan SOP. Kita melayani masyarakat sesuai SOP. Sesuai arahan Bapak Gubernur dan Direktur, kita diminta terus berbuat baik kepada siapapun, dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang memerlukan pelayanan di RSUD Matahir Jambi, ungkapnya. Bayi mungil bernama Siren Putri, yang sudah menjalani perawatan intensif selama 11 hari di ICU, kini terus dipantau oleh tim medis. Harapan besar keluarga pun tumbuh kembali, karena mereka merasa tidak sendirian. Kehadiran jajaran manajemen rumah sakit menjadi bukti, bahwa RSUD Raden Matahir tidak hanya sekadar tempat berobat, tetapi juga ruang harapan bagi masyarakat kecil. Di tengah banyaknya kritik terhadap layanan kesehatan di berbagai daerah, kisah nyata ini menjadi angin segar. Kepemimpinan Dr. Herlambang, SPOG, KFM dinilai mampu menghadirkan wajah baru, pelayanan publik yang humanis, responsif, dan benar-benar menomorsatukan rakyat. RSUD Raden Matahir Jambi menegaskan komitmennya, seluruh masyarakat, baik pasien umum, peserta BPJS, maupun pemegang SKTM, berhak mendapat pelayanan yang setara. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, yang ada hanyalah tanggung jawab moral dan profesional, untuk menyelamatkan nyawa dan menyehatkan rakyat. Tentu saja kejadian ini sangat langka, dan perlu diapresiasi tindakan sang direktur patut dipuji, begitu mulia. Enggan bertemu langsung dengan kedua orang tua pasien tersebut, tentu saja hal ini sangat berarti bagi keluarga pasien, bahkan tak mampu menyembunyikan rasa syukur mereka kepada Bapak Direktur. Kami benar-benar terharu. Awalnya kami takut anak kami tidak bisa dirawat dengan baik, karena kami hanya orang kecil. Sempat putus asa, hendak membawa anak kami pulang karena keterbatasan biaya yang kami miliki, tapi ternyata pihak rumah sakit membantu dengan sepenuh hati. Kami sangat berterima kasih kepada direktur dan semua tim medis, yang sudah peduli pada kami, ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan langkah nyata yang penuh empati ini, RSUD Raden Matahir Jambi ingin memastikan, bahwa masyarakat tidak perlu lagi takut atau ragu untuk datang berobat. Karena di balik gedung rumah sakit yang besar, ada hati yang tulus melayani. Ya, terima kasih banyak buat Bapak Direktur soal bantuannya.
Pokoknya terima kasih banyak, nggak bisa disebut dengan kata-kata. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama. Ya. Anaknya umurnya berapa? 3 minggu. Kemarin hambatannya apa? Sesak napas sama batuk. Terus kesulitannya makanya langsung berhubungan sama Pak Direktur kita apa? Surat-surat. Surat-surat. Izin Pak Direktur, tanggapan Bapak terkait ini bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih ya. Sebenarnya gini Bu, kami tentu sebagai pelayanan ya, kami kan yang penting biar kepercayaan masyarakat, kami dengan tulus ya, dengan sergap. Dan ini ada program Bu, program ini program Pak Gubernur Al-Haris. Jadi program SKTM, surat keterangan untuk berobat bagi kita-kita yang memerlukan ya. Jadi SKTM ini secara gamblang kita bantulah masyarakat yang perlu bantuan. Kalau Ibu masalah surat itu nanti akan kita urus ya, mungkin ada yang urus, dan Ibu tenang saja, yang penting berdoa ya, karena ini bukan kami terpaksa, ini adalah memang kami ketulusan dari rumah sakit, tentu pemilik rumah sakit ya, Pak Al-Haris itu membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi gini, pada dasarnya kita tidak membedakan pasien, baik itu pasien SKTM, baik itu pasien BPJS, pasien umum dan lain-lain, dan juga tidak terkecuali pasien yang VIP, IV dan lain-lain. Jadi kenapa saya turun langsung? Karena ada beberapa yang administrasi yang harus kita undur karena itu memerlukan kebijakan dari direktur. Jadi ibunya harus kita beri pemahaman beserta keluarga juga agar waktu untuk pengurusan tetap kita lakukan. Dan saya salut juga, ini memang dari dulu, dari awal-awal Pak Gubernur Al-Haris selalu mengingatkan kita tidak boleh menolak pasien. Kita upayakan baik itu pasien yang tidak mampu, BPJS itu diberlakukan sama. Dan kenapa saya harus turun? Karena ada beberapa administrasi yang harus saya teken, dan itu untuk pengurusan kelengkapan administrasi dari si pasien. Jadi intinya adalah ketulusan dan sergap atau cepat dalam melakukan tindakan baik itu secara medis maupun secara administrasi. Sonia Benzola, Kaperwil Maratulis News TV, melaporkan dari Kota Jambi.